Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Anggreni Herawan dengan NIM 122207212206. Program Studi Ilmu Hukum kelas 6B. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Laut dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.MH. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang zona laut teritorial dan zona tambahan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.500 pulau. Untuk itu, penting bagi Indonesia untuk menentukan batas laut, terlebih menyangkut kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.500 pulau, penentuan batas laut ini amat sangat penting, salah satunya dalam menentukan zona laut teritorial. Menurut United Nations Convention on the Law of the Sea, atau yang biasa disingkat dengan UNCLOS tahun 1982, zona laut teritorial adalah wilayah laut sejauh 12 mil laut atau sekitar 22,2 km yang diukur dari garis pangkal suatu negara pantai. Berikut ada dua jenis garis pangkal yang berlaku dalam pengukuran zona laut teritorial. Pertama, ada garis pangkal normal, yaitu mengikuti garis pantai alami pada saat air surut terendah. Kedua, ada garis pangkal lurus. Ini digunakan jika pantai negara memiliki banyak pulau atau bentuknya tidak teratur, dengan cara menghubungkan titik-titik tertentu di pulau atau daratan terluar. Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah tersebut, mencakup dasar laut, udara, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Negara juga memiliki hak eksklusif untuk mengelola sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah laut teritorial ini. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk memastikan kebebasan berlayar bagi pelayaran internasional. Kapal asing sendiri diperbolehkan melintas pada wilayah zona laut teritorial, tapi dengan catatan tidak mengganggu keamanan, ketertiban, serta lingkungan negara pantai. Apabila dua negara memiliki teritorial yang saling berdekatan, kurang dari 24 mil laut, batasnya biasanya ditentukan melalui kesepakatan bilateral atau prinsip garis tengah atau biasa yang disebut dengan median line. Berikutnya, zona laut tambahan. Menurut pasal 33 UNCLOS 3 tahun 1973 sampai 1982, zona tambahan adalah zona maritim yang batas terluarnya ditentukan maksimum 24 mil laut di luar batas laut teritorial dari garis pangkal dengan referensi yang sama dalam pengukuran lebar laut teritorial. Adapun ciri-ciri dari zona laut tambahan. Yang pertama, berada di luar batas laut teritorial. Yang kedua, lebarnya tidak boleh lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal. Dan yang ketiga, merupakan zona transisi antara laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Pada zona tambahan, negara pantai berhak melakukan patroli dan tindakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang berkaitan dengan imigrasi ilegal, penyelundupan, serta pelanggaran pajak. Zona laut tambahan berada di luar 12 mil laut dari garis pangkal dan dibatasi hingga 24 mil laut dari garis pangkal. Setelah itu, perairan dianggap sebagai laut lepas yang tidak berada dalam yurisdiksi negara manapun. Secara umum, zona laut tambahan berfungsi sebagai zona penyangga antara perairan kedaulatan penuh negara atau laut teritorial dan perairan internasional, memungkinkan negara pantai untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum tertentu sebelum mencapai wilayah daratan atau laut teritorialnya. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai zona laut teritorial dan zona tambahan. Apabila dalam penjelasan ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.